Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia-Nya sehingga kita masih dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita hancurkan kepada junjungan suri teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Kalam Ramadan, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yakni mengekang syahwat, meraih rahmat. Saat ini kita telah bersama dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Izzuddin Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren API Asri Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan, serta hawa nafsu yang menyimpangkan dari jalan yang lurus. Nah, bagaimana esensi dari hadis tersebut? Apa bahaya syahwat dan bagaimana mengekang syahwat untuk meraih rahmat? Inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Gus Izzuddin. Waalaikumsalam Mas Dimas. Sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan di awal acara tadi Gus, sebenarnya menurut kaidah fikih apa yang dimaksud dengan puasa di dalam Islam? Ya. Kalau dalam kajian kitab fikih yang ada di pesantren yang kita kenal dalam agama Islam, puasa itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, mulai dari keluarnya fajar shodiq, subuh, sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Itu definisi secara umumnya seperti itu puasa itu. Jadi tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa selama waktu subuh sampai maghrib. Ada tinjauan dari kacamata lain adalah termasuk kalau hal-hal yang selain itu, misal berbohong dan lain sebagainya, itu adalah yang dapat menyempurnakan puasa kita yang dilakukan secara syariat seperti itu. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan mulai subuh sampai maghrib. Begitu. Baik. Sebenarnya ada berapa hukum bagi seorang muslim menjalankan puasa ini, Pak? Ya, memang puasa itu merupakan satu ibadah yang ada yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan. Ada hukumnya sunnah seperti kalau kita puasa Arafah, puasa tanggal 10 Muharram. Ya. Ada juga memang puasa yang hukumnya makruh. Misal kita puasa di Yaumus Syak, hari yang diragukan bahwa itu masuk Ramadan atau belum. Atau mungkin ada puasa di hari Jumat saja, tidak gandeng dengan Kamis, tidak gandeng dengan Sabtu, itu hukumnya makruh. Nah, kalau yang haram itu sebetulnya ya memang tidak tepat tanggalnya aja, Mas. Itu ada puasa haram. Ada puasa tanggal 1 Syawal, puasa di Idul Adha, itu puasanya haram. Karena itu hari-hari bagi umat muslim tidak boleh melakukan puasa. Jadi kalau ada orang yang puasa di hari itu memang ya itu karena itu harinya yang nggak boleh, bukan apa-apa. Ya. Oke, baik, terima kasih Gus. Nah, saat ini kita akan berfokus pada puasa yang hukumnya wajib, yakni tadi yang disampaikan Gus Din, puasa di bulan Ramadan. Iya. Tentunya kita harus tahu ini Gus, hal-hal apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa kita agar kita tetap bisa menjalankannya dengan lancar. Iya. Kondisi orang batal puasanya itu macam-macam. Ini yang pertama perlu kita pahami dulu. Bahwa ada kalanya kondisinya itu yang pertama adalah batal karena sengaja. Jadi kalau nanti ada makan, ada minum, sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal.
Kalau nggak sengaja nggak batal ya. Nggak sengaja nggak batal. Ada lagi yang memang batal tapi karena perkara yang membatalkan tapi diperbolehkan syarat. Contohnya orang bepergian terus makan, puasanya batal tapi itu memang boleh. Gitu. Ada lagi yang memang terjelek ya batal dan tidak boleh. Misal tidak ada udzur apa-apa, kok tahu-tahu orang makan atau minum, maka itu puasanya batal dan itu kesalahan. Bahasanya itu adalah dosa karena tidak ada alasan apa-apa. Begitu. Itu yang menjadi bingkai pertama dalam hal apa yang membatalkan puasa. Sedangkan pembatal puasa itu apa saja? Ini banyak sekali disampaikan dalam kitab-kitab klasik pesantren. Ada yang menghitung sampai ke 6 hal, ada yang 10 hal. Tapi memang yang pertama adalah melakukan atau melakukan hal-hal yang betul-betul bisa membatalkan puasa seperti makan, minum. Itu yang pertama bisa membatalkan puasa. Walaupun itu sampai sebatas mana orang bisa batal puasanya. Ya minum, makan ya. Kalau anunya sampai hulkum, bahasnya sampai tenggorokan, sampai bagian dalam masuk ke situ ya berarti batal. Kemasukan tidak minum tapi kemasukan lewat hidung sampai ke batasan dalam juga batal. Batasan dalam itu sampai ke ya kira-kira lurus mata inilah. Itu batal. Telinga juga begitu sampai ke dalam itu batal. Itu salah satu hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya ain, bahasanya itu benda lewat lubang-lubang yang terbuka, hidung, telinga, mulut, itu bisa membatalkan puasa. Ya. Yang kedua, orang yang berhubungan suami istri, jima itu membatalkan puasa. Ketika memang itu disengaja, itu bisa membatalkan puasa. Begitu. Baik, Gus Din dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yakni beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Ternyata ada banyak hal yang mungkin kita tidak sadari, kita tidak pahami bahwasanya hal-hal yang kita lakukan itu dapat membatalkan puasa. Namun kita harus jeda sejenak, pemirsa. Kita akan kembali bersama beliau, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Izzuddin Abdurrahman, dan tetap di Kalam Ramadan, menyajikan hati meraih ridho ilahi.